Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Sofia Rahmi, S.Pharm MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, tepatnya di Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi portofolio dosen mengikuti Serdos 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu riwayat pendidikan saya, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, dan video pengajaran saya di kelas. Untuk riwayat pendidikan, saya merupakan sarjana farmasi dari Universitas Sumatera Utara yang lulus di tahun 2010. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan profesi apoteker. Setelah itu, saya melanjutkan ke jenjang S2 masih di Universitas Sumatera Utara pada program studi Magister Ilmu Farmasi dan lulus di tahun 2016. Saya mengajar pada bidang ilmu kefarmasian dan apoteker. Salah satu mata kuliah yang saya bawakan yaitu Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi S1 Farmasi dengan bobot 2 SKS selama 16 kali pertemuan. Diberikan pada mahasiswa tingkat 2 di semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang biofarmasetika, farmakokinetika, dan hal-hal yang berpengaruh terhadap pengembangan biofarmasetika dan farmakokinetika, serta faktor-faktor yang menentukan pengembangan biofarmasetika dan farmakokinetika, dan beberapa parameter farmakokinetika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui identifikasi masalah, penelusuran sumber informasi yang diperlukan, membahas secara kritis sumber informasi, mengaplikasikan informasi yang didapat kepada pasien, dan menilai seberapa efektif aplikasi informasi yang didapat. Mata kuliah biofarmasetika dan farmakokinetika memiliki 15 bahan kajian yang akan dijabarkan pada tiap pertemuan, yaitu biofarmasetika dan bioavailabilitas, laju disolusi, sifat fisikokimia obat, nasib obat dalam tubuh, sistem sistemik tubuh, parameter bioavailabilitas, farmakokinetika, farmasetika, dan farmakologi, parameter farmakokinetika, mekanisme transfer obat, faktor yang berpengaruh terhadap bioavailabilitas, model kompartemen farmakokinetika, farmakokinetika non-linear, interaksi farmakokinetika, farmakokinetika, infus intravena, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Untuk mendukung saya dalam melakukan perkuliahan di kelas, saya menggunakan beberapa referensi buku, yaitu Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan, karya Leon Shargel, Farmakokinetika Klinik, Konsep Dasar dan Terapan Farmasi Klinik, karya Joko Wahyono, Farmakokinetik Klinik, karya Lukman Hakim, serta beberapa jurnal nasional dan internasional yang relevan. Untuk RPS mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2 yang akan saya bawakan, saya sudah mempersiapkan RPS, dan untuk link RPS dapat dilihat pada box deskripsi video. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, apa saja upaya yang saya lakukan dalam
menyampaikan materi dengan baik dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya dapat menerima ataupun mengerti apa yang saya jelaskan. Dalam perkuliahan saya menggunakan PowerPoint untuk pemaparan materi di depan kelas, di mana materi dibuat semenarik mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian, saya memberikan contoh aplikasi materi yang diajarkan sesuai dengan contoh keseharian sehingga mahasiswa mudah memahaminya. Dalam hal perkuliahan ini, ada beberapa metode yang saya gunakan dalam proses mengajar, yaitu metode ceramah ataupun pemaparan secara langsung, kemudian metode pembelajaran kontekstual di mana saya memberikan contoh-contoh yang dekat ataupun berkaitan dengan dunia nyata dan keseharian. Kemudian, pembelajaran tematik di mana saya mengaitkan antara satu materi dengan materi yang lain yang berkaitan sehingga mahasiswa memiliki pandangan yang lebih luas. Kemudian saya menggunakan metode belajar kolaboratif di mana saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil sehingga mereka dapat berdiskusi dan memecahkan masalah dari tugas yang diberikan. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, kami sempat menjalani kuliah secara daring. Untuk perkuliahan secara daring, saya menggunakan bantuan aplikasi dari Google Classroom dan Zoom Meeting. Namun, sekarang perkuliahan sudah kembali normal dengan metode tatap muka atau luring. Selanjutnya, interaction. Interaction merupakan bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa supaya ada interaksi, tidak hanya saya yang berbicara, tetapi mahasiswa juga mengeluarkan pendapat dengan tertib. Di dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya, apalagi kalau ada yang tidak mereka pahami. Selanjutnya, untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan hidup, saya memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi pada kelompok kecil. Kemudian, hasil diskusi tiap kelompok dipresentasikan di depan kelas. Peran saya sebagai dosen mempertegas ataupun meluruskan apabila terdapat pendapat yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Kemudian, assessment atau penilaian. Dalam melakukan penilaian, saya memberikan tugas untuk diselesaikan, bisa berupa tugas makalah, kuis, ataupun pertanyaan langsung di kelas. Selain itu, melalui tugas, ada juga penilaian dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk penilaian akhir dapat diambil dari akumulasi penilaian tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing memiliki bobot yang sudah ditentukan, yaitu nilai tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan nilai UAS dengan bobot 50%. Sekian penjelasan mengenai perkenalan saya dan penjelasan tentang mata kuliah yang akan saya bawakan di video ini. Berikut video pembelajaran saya di kelas. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Saya akan memberikan sedikit motivasi. Ya, jika kalian pernah mendengar istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian,
Maka kita ibaratkan kalian kuliah di sini bersakit-sakit dahulu. Ya, kalian harus tahu dengan segala macam perkuliahan, praktikum, tugas dan sebagainya. Kalian bersusah payah, tapi ada tujuan akhir yang akan kalian gapai, yaitu bagaimana nanti kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian dengan cara kalian wisuda dan selesai mengenyam pendidikan sarjana di sini. Oke, tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini yaitu membahas seputaran bagaimana proses absorpsi suatu sediaan, terutama sediaan obat yang ada kaitannya dengan proses kelarutan tapi secara in vitro atau di luar tubuh. Oke, pada pelajaran yang lalu kita ada sedikit membahas tentang biofarmasetika dan farmakokinetika. Sebelum kita lanjut ke perkuliahan kita, saya ingin bertanya apakah ada yang tahu tentang biofarmasetika? Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Gina Simanjunta, NPM 2018043. Menurut saya, biofarmasetika merupakan sifat fisikokimia dari suatu sediaan yang diuji secara in vitro. Ya, benar sekali, kasih aplaus. Jadi untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan biofarmasetika. Nah, untuk biofarmasetika sendiri, penjabarannya yaitu ada hubungan ataupun kaitan antara sifat fisikokimia obat dengan ketersediaan hayati. Ya, kita harus tahu dulu apa itu ketersediaan hayati. Ketersediaan hayati adalah pengukuran laju disolusi ataupun laju dari jumlah obat ya aktif sehingga menimbulkan efek terapi. Jadi dia bagaimana obat itu terabsorpsi secara maksimal tapi dia dilakukan secara in vitro. Secara garis besarnya bioavailabilitas itu berkaitan dengan bagaimana zat aktif itu terabsorpsi secara in vitro. Jadi kalau kita kaitkan dengan tubuh kita ya ke farmakokinetik yang pelajaran lalu, nah itu kalau dia terabsorpsi secara maksimal di dalam tubuh, sistemik, nah, itu melalui sirkulasi sistemik. Sedangkan kalau untuk bioavailabilitas sendiri, dia terabsorpsi tapi pada media buatan. Jadi secara garis besarnya, ya bagaimana obat itu diberikan? Sebenarnya obat, ya kalau kita bilang obat, dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak dalam bentuk obat murni, bahan aktif. Dia ada beberapa eksipien ataupun bahan tambahannya. Nanti dari eksipien itu sendiri ya diformulasi menjadi suatu sediaan. Nah, sediaan itulah yang kita harus perhatikan terlebih dahulu bagaimana kelarutannya. Kan itu, apakah dia larut dalam media lambung buatan atau dia larut dalam media usus buatan. Makanya dia secara biofarmasetika. Oke. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan kalau kita membahas ataupun mempelajari ilmu farmakokinetika itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana sifat fisikokimia ya dari bahan aktifnya tadi. Ya, bahan aktifnya tadi apakah dia bersifat polar, semipolar ataupun non-polar. Ya kan? Kalau sifat polar bagaimana, sifat semipolar bagaimana, non-polar bagaimana pasti sudah tahu. Ya, yang larut dalam air, sedikit larut dalam air ataupun tidak larut dalam air. Nah, gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan biofarmasetika tadi, kaitannya dengan rute pemberian. Nah, rute pemberian itu kemana? Ya, ada yang rute pemberian secara oral, ya, intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal dan lain-lain. Itu berkaitan dengan rute pemberian. Kemudian apa lagi? Kalau sudah kita ketahui rute pemberiannya, bagaimana efeknya? Kalau mengarah ke farmakologi berarti mengarah ke bagaimana mekanisme kerjanya. Tapi kalau kita mengarah ke farmakodinamik, bagaimana hasilnya? Apakah dia memberikan efek terapi atau justru malah memberikan efek toksik? Itu kalau kita kaitkan dengan hal penting dari biofarmasetika. Kemudian apa lagi yang kita kaitkan? Pengaruh dari bahan tambahan. Karena bisa saja bahan tambahan itu sangat mempengaruhi sifat dari zat aktif. Nah, bisa saja yang tadinya kita mengharapkan sediaan tablet, ya, tablet kempang, tablet keras,
Nah, bisa karena adanya bahan aktif dia jadi melempem, melembek. Nah, pengaruh ya. Atau kita mau buat kapsul. Nah, kapsul biasanya elastis. Kan itu. Tapi karena adanya sifat dari bahan tambahan tersebut, maka kapsulnya bagaimana? Keras. Nah, keterbalikannya. Untuk kali ini akan kita bahas ya tahap ya absorpsi. Ya, tahap absorpsi obat tapi dia secara biofarmasetika. Jadi tahap absorpsi obat secara in vitro. Nah, kita misalkan sediaan tablet. Ya, kita misalkan sediaan tablet ini kita makan. Ya, ataupun terpecahkan in vitro ya, terpecahkan dulu, dia akan mengalami proses liberasi. Ya kan? Tablet itu terpecahkan ya, mengalami proses liberasi dari partikel yang lebih besar. Ya kan? Partikel yang lebih besar kan suatu produk, ya produknya itu berupa produk tablet. Ya, tablet itu merupakan suatu partikel padat. Ya. Partikel padat yang apabila mengalami proses pemecahan yang kita kenal dengan istilah liberasi, ya, liberasi pemecahan dari partikel besar ke partikel yang lebih kecil. Ya, pemecahan partikel. Nah, dari pemecahan partikel ini kita akan lihat bagaimana proses kelarutannya. Ya, kelarutan. Apakah dia larut dalam media lambung buatan atau dia larut dalam media usus buatan? Ya, bisa berupa larut dalam media lambung buatan atau media usus buatan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses kelarutannya, ya, dia larut dalam media apa, baru kita bisa menentukan berapa besar konsentrasinya. Ya, konsentrasi dari zat terlarut tersebut dari tablet ini. Ini masih secara in vitro. Kalau kita kaitkan dengan secara in vivonya, nanti itu ada kaitannya dengan bagaimana efek farmakoterapinya, efek farmakologinya. Tapi karena di sini kita membahas tentang in vitro, berarti seberapa besar dia zat tersebut, tablet tersebut terlarut dari suatu sediaan. Baik adik-adik, sebelum saya melanjut ke pembahasan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silahkan. Terima kasih Bu. Baik, perkenalkan nama saya Erina Ningsi Gunawan, NPM 2018021. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah setelah dilakukan uji in vitro dapat langsung dilakukan uji in vivo? Terima kasih Bu. Jadi pengujian secara in vivo dapat dilakukan setelah pengujian in vitro terselesaikan, mulai dari rute pemberian, sifat fisikokimia, kelarutan dan lain sebagainya. Jadi begitu ya adik-adik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi pada tahapan absorpsi ini juga ada pengaruhnya terhadap bagaimana sediaan itu. Kalau di sini kita bahas tentang tablet, ya, berbeda halnya dengan kalau dia suspensi, emulsi, ya, eliksir ataupun supositoria. Kenapa? Karena proses pemecahan partikelnya tidak ada. Kalau dia tablet, pasti sudah ada pemecahan partikel. Nah, sementara kalau kita melihat berkaitan dengan absorpsi, ya, secara biofarmasetika, kelarutannya dari sediaan, misal suspensi biasanya bahan tambahannya apa? CNCNA. Nah itu, CNCNA, bagaimana proses kelarutan dari CNCNA? Apakah dia larut dalam media lambung buatan atau larut dalam media usus buatan? Atau obatnya apa? Antasida, ya kan, suspensi, antasida. Oke. Dalam proses absorpsi itu sendiri, ya, tidak hanya sediaan tablet saja yang bisa dilakukan, ya, secara biofarmasetika. Ya, bisa juga sediaan apa? Suspensi, eliksir, supositoria, emulsi, dan larutan. Oke, baik, kita lanjutkan lagi
sediaan-sediaan tadi pasti ada pengaruhnya terhadap sifat fisikokimianya. Ya kan, sifat fisikokimia tadi berarti berkaitan dengan bagaimana sifat dan kestabilan dari sediaan ataupun bahan obat tersebut. Jadi pada ketiga tahap tadi kan sudah kita bahas ya, berkaitan dengan bagaimana produk obatnya, bagaimana dengan sifat fisikokimianya, kemudian berkaitan dengan bahan tambahannya ya dari bahan aktif tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang rute pemberiannya. Ya, rute pemberian itu kan banyak hal ya yang berpengaruh. Kalau dia sediaan oral, rutenya akan semakin panjang. Kalau dia yang singkatnya adalah secara intravena dan intramuskular, bahkan subkutan. Nah, itu juga berpengaruh dalam proses absorpsinya. Nah, untuk bahan-bahan ya, obat ataupun bahan yang memiliki sifat kelarutan, nah bergantung kepada pelarutnya. Pelarut apa yang baik? Kan itu ya, pelarut apa yang baik? Kalau dia untuk zat yang sifatnya padat, ya seperti tablet tadi, nah dia sifatnya dinamis. Dinamis itu apa? Bergerak, ya kan, berjalan, berkelanjutan. Nah, untuk bahan yang sifatnya padat karena membutuhkan pelarut yang memang sesuai dengan sifat dari bahan aktifnya. Tapi kalau dia untuk yang bersifat statis, nah dia berpengaruh terhadap massa ataupun biasanya ini pada zat yang larutan sifatnya. Kenapa kelarutan? Karena sifatnya larut dalam sejumlah bahan tertentu, massa tertentu. Nah, berdasarkan rute pemberian tadi juga berpengaruh terhadap proses kelarutannya. Ya, kelarutannya di solusinya. Berarti kalau dia sediaannya tablet, sifatnya adalah dinamis, kan itu ya, berpindah, berproses. Sementara kalau dia sifatnya statis, dia hanya melalui proses pelarutan biasa. Itu tadi seperti pemberian intravena, intramuskular, subkutan. Nah, itu dia. Sifatnya berdasarkan kelarutannya. Jadi secara garis besarnya di solusi itu sendiri berkaitan dengan bagaimana sifat kelarutan suatu zat aktif ya apabila dilihat secara in vitro. Jadi berdasarkan rute pemberiannya untuk proses disolusi itu ya ada pengaruhnya dari sediaan yang ada. Ya, mulai dari proses kelarutan yang sifatnya dinamis itu seperti tablet, ya berproses dia bagaimana pemecahannya tadi, bahkan ada yang secara statis. Nah, statis itu kaitannya dengan proses kelarutan yang tetap. Itu tadi pada pemberian rute intravena, intramuskular, dan subkutan. Yang terakhir ini saya akan memberikan kalian kuis ya berupa 3 pertanyaan yang tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana kemampuan kalian dalam memahami perkuliahan kita hari ini. Ya, pertama, apakah prinsip kerja dari biofarmasetika dan farmakokinetika sama atau berbeda? Yang kedua, apakah faktor formulasi berpengaruh terhadap proses biofarmasetika? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses kelarutan dari suatu sediaan berpengaruh ataupun mempengaruhi sifat dari biofarmasetika itu sendiri? Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya beri waktu kalian maksimal 10 menit. Silahkan. Waktu selesai, silahkan dikumpulkan kuisnya. Ya, Komting dan Ricky. Dan Beniatan. Jawaban sudah saya terima, kita bahas satu-satu. Ya, siapa yang berkenan untuk menjawab sebelum saya tanya?
Saya, Bu. Oke, silakan. Izin ya, Bu. Izin ya, teman. Pertanyaannya tadi, yang pertama itu, apakah prinsip kerja biofarmaseutika dan farmakokinetika itu sama? Jawabannya, prinsip kerja biofarmaseutika hampir sama dengan prinsip farmakokinetika karena sama-sama menggunakan laju absorpsi. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan. Permisi ya Bu, permisi ya teman. Sebelum saya menjawab, perkenalkan nama saya Kevin Purba dengan NPM 2018047. Tadi pertanyaannya, apakah faktor formulasi berpengaruh terhadap biofarmaseutika? Jawabannya itu sangat berpengaruh, terutama bagian absorpsinya. Akan tetapi, itu berpengaruh absorpsi secara in vitro. Sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Bagus sekali. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Izin ya, Bu. Izin ya, teman. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang nomor 3. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menentukan proses kelarutan dari suatu sediaan secara biofarmaseutika? Jadi, menurut saya, dengan mengetahui sifat fisikokimia dari suatu bahan aktif bisa secara polar, semipolar, dan nonpolar. Oke, bagus sekali. Oke, adik-adik, untuk kesimpulan dari 3 pertanyaan tadi, ya dapat kita simpulkan bahwa kesediaan biofarmaseutika itu sebenarnya hampir sama dengan farmakokinetika. Hanya saja kalau di biofarmaseutika itu sendiri berpengaruh terhadap proses in vitro, sementara kalau farmakokinetika dia berpengaruh terhadap proses in vivo. Kemudian faktor formulasi sangat menentukan sifat dari si biofarmaseutika itu sendiri, dan selain itu adanya faktor kelarutan dan sifat fisikokimia juga berpengaruh terhadap proses biofarmaseutika. Sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sehat selalu. Salam sukses. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Untuk perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.